Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa dengan NIM 241011047. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pendahuluan. Periode Madinah merupakan fase penting dalam perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana komunikasi Muslim pertama dibentuk dan kontribusi signifikan terhadap penyebaran Islam dilakukan. Tujuan dakwah membentuk ummah itu membentuk komunikasi Muslim pertama yang bersatu setelah hijrah, yang berfungsi sebagai pondasi bagi perkembangan dakwah dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Konstitusi Madinah, kerangka sosial dan politik yang mendukung dakwah, mempromosikan kerukunan antara tribu, serta memperkuat identitas Muslim di tengah masyarakat Madinah yang beragam. Tantangan dan solusi. Dalam menghadapi tantangan dari suku-suku kafir, dakwah Nabi Muhammad SAW mengadopsi pendekatan diplomatik dan reformasi sosial, menciptakan solusi yang memperkuat komunitas Muslim dan memperluas pengaruh Islam. Hijrah dari Mekkah, perpindahan yang mengubah sejarah. Hijrah menandai perjalanan transformatif, membangun fondasi bagi komunitas Muslim di Madinah, krusial bagi penyebaran Islam dan prinsip-prinsip persatuan dan keimanan. Perkembangan ummah pertama. Hijrah menandai momen penting yang memungkinkan berdirinya komunitas Islam pertama di Madinah. Ummah dibentuk sebagai komunitas yang erat, memupuk persaudaraan dan dukungan di antara para anggotanya. Konstitusi merupakan kerangka kerja untuk konsistensi, memastikan perdamaian dan kolaborasi di antara berbagai suku. Konstitusi Madinah mengatur hubungan antar suku, memperkuat persatuan umat dan menegaskan hak serta kewajiban setiap individu, menciptakan stabilitas dan berkelanjutan dalam masyarakat Islam yang baru terbentuk. Garis waktu hijrah menandai migrasi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang mendirikan pusat baru bagi masyarakat dan dakwah Islam. Pembentukan ummah itu membentuk ummah memimpin pembentuk komunitas Muslim pertama di Madinah, menyatukan berbagai suku di bawah risaan Islam dan memperkuat solidaritas di antara orang-orang beriman. Konstitusi Madinah berfungsi sebagai kerangka sosial dan politik untuk hidup berdampingan yang menguraikan hak dan tanggung jawab antar Muslim dan non-Muslim, memastikan perdamaian dan kolaborasi antar suku. Pertemuan tribu itu merupakan upaya dakwah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengajak berbagai suku dan individu untuk memeluk agama Islam. Dengan pertemuan yang diadakan di masjid sebagai pusat ibadah dan komunitas. Ekspansi Islam. Diplomasi memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan Islam dan membina perdamaian. Perjanjian membentuk aliansi yang memungkinkan penyebaran agama Islam secara damai. Pertempuran penting seperti Badar menunjukkan kekuatan dan ketahanan komunitas Muslim awal. Peran Nabi Muhammad SAW itu pemimpin agama. Nabi Muhammad SAW membimbing masyarakat Muslim awal memupuk keimanan dan persatuan selama menghadapi tantangan. Pemimpin negara. Konstitusi Madinah menetapkan kerangka kerja untuk konsistensi mendukung pertumbuhan umat Islam dan pembawa perubahan itu melalui reformasi sosial dan keadilan. Ia mempromosikan kesetaraan dan kode moral membentuk negara Islam. Tantangan dan solusi. 1. Oposisi, penolakan dari suku-suku pangan Madinah. Kedua, konflik,
pertikaian internal dalam komunitas Muslim. Yang ketiga, membangun komunitas, menggalang solidaritas dan persatuan antaragama. Reformasi sosial dalam dakwah. 1. Keadilan, mewujudkan sistem peradilan yang adil dan setara. 2. Kesetaraan, menegakkan hak setiap individu tanpa diskriminasi. 3. Zakat, memperkuat solidaritas melalui pengumpulan dan distribusi sumber daya. Kesimpulan, transformasi negara Islam, pentingnya periode Madinah dalam sejarah. Periode Madinah menandai transisi penting dari komunitas migran menjadi negara Islam yang terorganisir, menampilkan nilai-nilai keadilan dan persatuan dalam membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Terima kasih dan semoga video ini bisa bermanfaat.